nilai matematika kelas 7 diambil 2 kelas. Kelas 8 diambil 2 kelas. Kelas 9 diambil 2 kelas secara acak untuk dilakukan penelitian. Ya, jadi soalnya nanti kamu diminta menentukan populasinya itu apa atau sampelnya itu apa. Jadi dari soal nomor 2 itu, Kepala SMP Maju ingin meneliti belajar matematika siswa-siswanya, ada kelas 7, 8, dan 9. Jadi populasinya adalah siswa SMP Maju. Ya, populasi itu semuanya yang mau diteliti itu populasinya apa, yaitu siswa SMP Maju. Kalau sampelnya berarti kelas 7 2 kelas, kelas 8 2 kelas, kelas 9 2 kelas. Jadi pertanyaannya nanti seputar sampelnya apa, populasinya apa. Kita coba lagi di nomor 3. Sebentar, ada yang ingin bergabung. Kita coba lagi di nomor 3, tolong dibaca Virus, Nabil. Nomor 3, Bu. Oke. Siska adalah murid sebuah SMP. Di SMP tersebut terdapat 18 kelas yang terdiri dari kelas 7 ada 6 kelas dan kelas 8 ada 6 kelas dan kelas 9 ada 6 kelas. Siska ingin meneliti olahraga yang disukai teman-temannya. Untuk itu dia mewawancarai siswa-siswa kelas 7A, kelas 8C dan kelas 9F. Pemilihan kelas di setiap tingkatan dilakukan dengan cara mengundi satu kelas dari 6 kelas yang ada. Tentukan populasinya dan sampelnya. Bagaimana pendapatmu tentang pengambilan? Ya, jadi populasinya berarti siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan sampelnya itu benar-benar yang diteliti, teman-teman ya. Jadi sampelnya yang diteliti adalah 7A, 8C, dan 9F. Oke, apakah sudah paham tentang populasi dan sampel? Mohon responnya. Belum. Bu. Ada yang belum? Kalau belum kita ulangi, tidak apa-apa. Satu soal ya, untuk satu soal tentang populasi dan sampel, tolong dijawab nanti. Di mahasiswa UMK akan meneliti di kelas 7 SMP 5 Kudus. Yang diambil dan diwawancarai adalah kelas 7E. Populasinya apa ya? Sampelnya apa, populasinya apa? Guru ulangi. Mahasiswa UMK akan meneliti pembelajaran di kelas 7 SMP 5 Kudus. Yang diwawancarai dan diambil datanya adalah kelas 7E. Berarti populasinya apa, sampelnya apa? Coba siapa ya? Ridho, tolong Ridho. Populasinya apa? Salah enggak apa-apa? Apa, Bu? Populasi sama sampel. Apa Halaman tadi? berapa, Bu? Tadi ketinggalan, Bu. Oh, ini bukan halaman, ini soal dari Bu Ilin sendiri. Misalkan ada mahasiswa UMK mau meneliti pembelajaran di kelas 7 SMP 5 Kudus. Nah, ternyata yang diwawancarai kelas 7E. Berarti populasinya yang apa? Populasinya yang 7E, Bu. Lalu sampelnya? Nah,
Ada Veriska mungkin mau jawab, Veriska? Veriska. Halo Veriska, silahkan kalau mau menjawab. Mikrofonnya sudah di-on kan? Tidak ada suaranya. Iya Veriska. Populasinya apa? Oh iya, mungkin ada gangguan di mikrofonnya ya, sudah bersuara tapi tidak terdengar. Jadi, populasinya, berarti populasi itu lebih besar, ya. Populasinya berarti kelas 7 SMP 5 Kudus. Kalau sampel, berarti 7E. Berarti sampel itu yang diwawancarai, yang diteliti. Jadi, pertanyaannya besok seputar itu. Satu soal sudah kita lewati ya. Ada pertanyaan untuk satu soal tersebut? Mohon responnya. Sudahkah paham? Halo? Semuanya, apakah Ya, sudah Bu. paham tentang populasi dan sampel? Semuanya saja, bukan Veriska ya. Semuanya saja, apakah sudah paham tentang populasi dan sampel? Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Halo? Kenapa tidak ada suaranya semua ini, Veris? Nabi? Halo? Iya? Sudahkah paham kalian dengan populasi dan sampel? Sudah ya? Nah, kita lanjutkan. Nanti soal-soalnya akan bergurusar kembali di grup WA. Tapi di sini nanti insya Allah tidak mengumpulkan tugas. Yang mengumpulkan tugas hanya yang dia tidak mengikuti Zoom. Soal yang kedua, kamu buka di halaman 74. 75, maaf 75. 75 nomor 5. Tolong jawab sama-sama ya. 2001 itu ada produksi berapa juta? Itu ada tabel diagram batang. Pada 2001 itu ada berapa juta? Tolong dibaca diagramnya, dijawab sama-sama saja. Ya, ayo yang 2001 ada berapa juta? 3 juta. Betul, 3 juta. 2002. 2002 2 juta. 2 juta. 2 juta, Iya. Bu. 2003 5 juta. Ada 5 juta. 2004 5 5 juta. 2005. Ada 6 juta. 6 juta. Nanti pertanyaannya, berapakah, jadi pertanyaan tidak sesuai itu ya. Jadi berapakah produksi dari 2001 sampai 2004? Pertanyaannya itu berapakah produksi dari 2001 sampai 2004? Berarti bagaimana itu cara menghitungnya? 2001 sampai 2004, artinya 2001 kita tambahkan dengan 2002, 2003, dan 2004. Ada yang sudah menghitung? Berapa 15. produksinya? 15, Bu. 15. Betul. 15. 15 juta. Betul. Yang lain Bu yakin sudah bisa. Itu pertanyaan kedua. Berarti kita sudah mengantongi dua kisi-kisi, 2 bocoran yang nanti keluar di PAT. Kita lanjut saja di soal ketiga. Kalian oret-oret saja karena tidak ada di LKS. Ada lowongan pekerjaan. Kamu oret-oret semua ya di LKS atau di mana kertas kosong. Ada pekerjaan yang melamar
SD dengan ijazah SD ada 8 orang. Yang melamar dengan ijazah SMP ada 10 orang. Yang melamar dengan ijazah SMA ada 4 orang. Yang melamar dengan ijazah D3 5 orang. Yang melamar dengan ijazah sarjana 7 orang. Bu guru ulangi ya. SD 8 orang, SMP 10 orang, SMA 4 orang, D3 5 orang, dan sarjana 7 orang. Sudah dicatat semua? Berapa Bu tadi? Ketinggalan Bu saya. Ya, SD 8 orang, 8. SMP 10 orang, Ya, SMA 4 orang, 4. D3 5 orang. Apa Bu? D3 itu 3 tahun kuliah, seperti kuliah tapi cuma 3 tahun. Sarjana 7 orang. Nanti pertanyaannya seperti ini. Berapa orang yang minimal dia berijazah SMA? Ada kata minimalnya ya. Minimal ijazahnya SMA. Kalau untuk soal seperti itu, berarti minimal SMA, berarti SD sama SMP-nya itu nggak dihitung, ya. Jadi yang dihitung apa, Bu? SMA, D3, sama sarjana. Kalau pertanyaannya diganti minimal SMP, berarti siapa yang tidak dihitung? SMA, D3 sama sarjana. Loh, minimal SMP. Minimal itu paling sitik G SMP, Cak. Berarti yang tidak dihitung apa? SD. SD. Iya, kalau minimal SMP berarti enggak dihitung adalah SD. Kalau minimal D3 berarti siapa yang tidak dihitung? SD, SMP, SMA. Betul ya, betul Farida ya. Jadi pertanyaan nanti adalah minimal SMA. Minimal SMA berarti 4 tambah 5, 9, tambah sarjananya 7, 16. Sudah paham untuk soal yang ketiga ini? Halo? Apakah sudah paham? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Sudah, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan soal yang keempat. Bentar. Lumayan. Maaf ya, Ca. Yang terakhir buka halaman 76, Ca. Nomor 7. Halaman 76 nomor 7. Sudah ketemu? Iya, di situ ada grafik. Namanya grafik diagram garis. Karena bentuknya seperti garis-garis. Nah, pertanyaannya, kalau kamu lihat di situ, tanggal 9 ada 9.310. Tanggal 10 ada di atasnya lagi. Nah, pertanyaannya mudah untuk nomor 4 ini. Pada tanggal berapakah penurunan paling signifikan? Kalau kamu lihat grafiknya, pada tanggal berapakah? Tanggal berapa? Tanggal 11. 11. Tidak ada tanggal 18. 11.
11. Betul Tanggal ya, tanggal 11. 11. Nah, karena grafiknya menurun sangat drastis di tanggal 11. Itu pertanyaan nomor 4. Sangat-sangat mudah sekali. Jadi kamu sudah mengantongi 4 bocoran soal untuk PAT. Kamu tulis baik-baik, tapi nanti tetap guru share di grup untuk tugas teman-teman kalian yang hari ini tidak mengikuti Zoom. Pertanyaan kelima ada di halaman 76, masih di halaman 76. Nomor 9. Nah, ini agak sulit karena diagram lingkaran. Tolong dibaca. Siapa ya yang belum tadi? Wisnu, sepertinya baru ikut bergabung. Wisnu, tolong dibaca soal nomor 9, halaman 76. Bu, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan penjualan beberapa barang di toko maju selama 1 minggu. Jika minyak goreng terjual 70 kg, tentukan banyak gula yang terjual. Ya, oke, terima kasih. Perlu kamu orat-orat di situ. Karena apa? Karena belum lengkap diagramnya. Gula sudah ada 45 derajat. Beras sudah ada 135 derajat. Tepung sudah ada 60 derajat. Telur 30 derajat. Nah, minyak goreng itu berapa derajat? Kamu belum ada. Di LKS-mu juga belum ada. Bu, kenapa belum ada? Apa penulisnya itu kurang nulisnya? Tidak. Jadi memang disengaja untuk tidak dituliskan bahwa minyak goreng itu 90 derajat. Kamu diminta memang harus tahu kalau dia itu 1/4 lingkaran dibagi 4 itu adalah 90 derajat atau sudut siku-siku juga 90 derajat. Maka caranya kamu bisa tuliskan ya sambil orat-orat. Kamu tuliskan 90 derajat yang ditanya adalah gula. 90 derajat per 45 derajat sama dengan 70 kilo per X. Seperti ini, bisa kelihatan enggak ya? Oh, maaf, kameranya nggak bisa kelihatan ya. Guru ulangi, 90 derajat per 45 derajat sama dengan 70 per X. Sudah ditulis seperti itu? Guru ulangi ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, lalu kita kalikan silang. 90 dikali X sama dengan 70 dikali 45. Guru ulangi lagi, bawahnya kamu tulis 90 dikali X sama dengan 70 dikali 45. Maka X, bawahnya lagi, X sama dengan 70 kali 45 per 90. X sama dengan 70 kali 45 per 90. Ini sayangnya kameranya nggak bisa melihat tulisannya Bu Lin. Nah, nggak bisa, nanti guru share saja di grup. Maka X hasilnya adalah 35. Nah, untuk materi ini memang lebih sulit dari yang lain. Dari 5 soal, ini yang mungkin agak sulit ya. Nanti untuk materi ini Bu Guru share kembali di grup saja karena kameranya tidak bisa ikut
memproses hasil coretan saya. Dari kelima pertanyaan ini, apa ada pertanyaan, teman-teman? Ya, Bu. Oh, tidak. Enggak, Bu. Ya, yang penting 4 Enggak, sudah Bu. iya. Yang penting 4 sudah dikantongi, sudah lumayan dapat nilai. Jadi nanti soalnya ada 30. Ada yang sulit itu tadi di bagian persen-persen sama di bagian perbandingan. Nanti kita akan bahas minggu depan. Untuk 7E ada kendala apa ya kira-kira untuk teman-teman yang lain? Apakah semua mapel kalian memang hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya 7 anak yang aktif atau bagaimana? Ada yang mau menjawab? Untuk mapel yang lain, apakah teman-teman juga sering tidak hadir? Nabi mungkin bisa mewakili teman-teman menjawab. Karena itu, Bu, nggak cukup RAM-nya. RAM HP. Oh, begitu. Terus dia nggak ikut. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi sudah Bu Guru rekam. Nanti teman-teman bisa mengikutinya lewat